Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mari kita terlebih dulu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan waktu untuk dapat bertemu dalam forum studi metafisika. Akhir-akhir ini kita sering mendengar ungkapan di berbagai media tentang metafisika. Ketika kita mendengar metafisika, sebenarnya apa sih itu metafisika? Ya, baik. Dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama berbagi pengetahuan dengan tujuan tak lain adalah untuk meningkatkan ilmu kita. Karena untuk mendapatkan keberkahan Tuhan itu, dekatilah dengan ilmunya. Metafisika adalah yang berada di balik fisika, yang berada di atas fisika, yang melingkupi fisika. Walaupun nanti dari berbagai media maya terdapat beberapa pendapat dan argumen para filosof yang berbeda, namun pada kesempatan ini kita fokus membahas bahwa metafisika adalah yang berada di balik fisika, yang berada di atas fisika, dan yang melingkupi fisika. Ungkapan tersebut dapat kita telusuri dengan paparan sebagai berikut. Alam jagat raya ini, tempat tinggal seluruh makhluk ini, adalah tunduk dan patuh kepada undang-undang fisika, yakni setiap pergerakan kita terproses hukum-hukum fisika. Yakni semua aktivitas terkait dengan fisika. Ada jarak yang kita tempuh, ada waktu yang kita pakai, dan ada kecepatannya. Sebagai contoh, bumi mengelilingi matahari, ya tentu ada jarak yang ditempuh bumi. Ada waktu yang dipakainya. Dan tentu ada kecepatannya. Yang tentunya terkait juga dengan energi fisika untuk menggerakkan bumi tersebut secara terus-menerus mengelilingi matahari pada orbitnya. Semuanya terproses tunduk dan patuh kepada undang-undang fisika. Namun, tahukah kita bahwa di belakang undang-undang fisika ini ada energi yang besar, yang meta, yang tak kelihatan dengan mata kepala kita, yang melingkupi, yang memelihara, dan yang mengawasi proses keberlangsungan undang-undang fisika tersebut. Sedikit saya tambahkan. Tentang yang dimaksud pengawasan yang meta ini, ada di dalam surat Al-An'am ayat 59 dan surah Yunus ayat 61. Di mana kalau kita logikakan, pengawasan yang meta tersebut, yakni ibarat kita diawasi oleh sebuah kamera CCTV. Di mana seluruh kegiatan makhluk tak ada yang lolos dari rekaman CCTV tersebut. Bahkan CCTV yang berasal dari yang meta ini sangat canggih. Hingga sebesar jarah pun terekam dengan baik.
Ya, itulah dia yang disebut dengan undang-undang yang keberadaannya senantiasa ada di balik undang-undang fisika. Yang keberadaannya paralel dengan undang-undang hukum fisika. Atau dalam hal ini kita sebut dimensi metafisika, yakni suatu dimensi di atas fisika, dimensi yang lebih besar dan lebih kuat dari dimensi fisika, atau dimensi yang melingkupi fisika. Guru besar tasawuf, Bapak Profesor Dr. Qadirun Yahya, penggagas metafisika eksakta, mengatakan bahwa dimensi yang lebih tinggi akan mengalahkan dimensi yang lebih rendah. Jadi dimensi metafisika ini akan mengalahkan atau akan menguasai dimensi fisika. Kita ketahui bahwa atom dan nuklir merupakan energi fisika yang sangat dahsyat, yang mampu membunuh ribuan bahkan jutaan manusia, bahkan juga mampu merusak bumi ini. Namun kalau kita memperhatikan argumen dari Bapak Profesor Dr. Qadirun Yahya, jika energi fisika atom nuklir yang dahsyat ini, jika didatangkan atau dibandingkan dengan kekuatan energi metafisika, maka energi fisika atom nuklir ini akan kalah oleh energi metafisika. Demikian juga halnya dengan kasus-kasus seperti penyakit fisik yang tak dapat diobati oleh teknologi medis, teknologi undang-undang hukum fisika, maka dianjurkan berobat ke bidang metafisik yang dikenal dengan istilah pengobatan alternatif atau pengobatan yang dilakukan oleh kiai-kiai atau pengobatan yang dilakukan oleh orang soleh. Artinya apa? Yakni penyakit fisik jika didatangkan sebuah energi metafisik, maka apapun jenis penyakit fisik ini akan dikalahkan oleh unsur energi metafisika tadi. Asal saja pelakunya memang dilakukan oleh seorang ahli yang benar-benar ahli metafisik. Artinya apa? Bahwa sumber metafisik ini keberadaannya mesti diperankan dulu oleh manusia, atau mesti ada manusia yang mau menjoloknya turun ke alam fisika ini, baru energi metafisika mau datang menghampiri kita. Demikian juga hendaknya dengan pelaksanaan sholat dan doa kita. Hendaknya jangan doa kita hanya sampai mampu menyebut nama Tuhan dalam kapasitas ruang dan waktu fisika saja. Karena kalau kemampuan kita hanya sebatas sampai dalam kapasitas ruang dan waktu pada fisika saja, nanti apabila keimanan kita diintervensi oleh setan yang berupa makhluk metafisika yang dimensinya sesuai penjelasan di atas tadi lebih tinggi dari dimensi fisika, maka keimanan kita yang berkapasitas dimensi sebatas fisika saja akan bisa dikalahkan oleh dimensi setan tadi. Itu sebabnya orang yang kelihatan sholatnya sudah baik, zakatnya sudah baik, sedekahnya sudah baik, sudah pergi haji berkali-kali, namun ketika digoda oleh anak setan yang kecil saja pun, orang tersebut langsung bergeser keimanannya. Yakni seperti yang kita lihat banyak terjadi.
di mana orang yang masih melakukan korupsi, masih mau berbuat apa saja yang dilarang oleh Tuhannya. Kenapa bisa demikian? Karena kalau masih sebatas dalam perlakuan fisikal saja, atau masih imannya terintegrasi dengan hal yang fisikal saja, ini sangat rentan dan sangat mudah dikalahkan oleh setan yang berdimensi metafisik. Nah, inilah yang pentingnya kecerdasan metafisika itu kita miliki agar mampu sewaktu-waktu datang godaan itu, iman kita yang mempunyai kecerdasan metafisika mampu mereduksi godaan setan yang berdimensi metafisika tersebut. Alangkah ruginya kita jika sholat dan doa kita yang sudah ratusan dan bahkan ribuan kali kita sampaikan kepada Allah semasa hidup kita, namun doa-doa kita tersebut hanya terkumpul di dimensi fisika saja, tak bisa menembus pembungkus energi metafisika yang melingkupi undang-undang fisika. Inilah yang kita khawatirkan, karena kebanyakan diri kita larut dan tenggelam dalam pemahaman di area ruang dan waktu saja. Sudah merasa puas pada hukum-hukum fisika saja. Mari kita ambil peluang ini, jadikan momen dan kesempatan ini untuk menambah dan meningkatkan kemampuan iman kita, karena iman kita juga harus menembus atau terintegrasi dengan nuansa yang metafisika. Insya Allah dalam kajian metafisika ini mari kita tingkatkan pengetahuan kita agar kita bisa sama-sama mendalami kajian metafisika yang pernah digaungkan oleh Wali Kutub, guru besar metafisika dan tasawuf, yakni oleh Bapak Profesor Dr. Qadirun Yahya. Di mana dengan bantuan kajian metafisika ini kita harapkan mampu untuk memperjalankan atau mengintegrasikan keimanan kita dengan dimensi metafisika, atau untuk mampu kita memperjalankan jiwa dan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya jangan kita sampai terkecoh lagi dengan pakaian orang yang dalam kesehariannya tampak seperti orang yang cocok dan berbobot untuk berdoa, karena dalam penyampaian doa kepada Allah kelihatan antara orang yang paham metafisika dengan yang tidak. Kelihatan tidak ada bedanya, namun sebenarnya beda. Orang yang sudah memiliki kecerdasan metafisika memiliki kemampuan lintas tauhid ilahiyah. Orang yang memiliki kecerdasan metafisika, jika mendengar ungkapan fisikal yang diucapkan seorang, orang yang memiliki kecerdasan metafisika mampu melihat apakah sebutan fisika tersebut bermanfaat atau tidak. Begitu juga dengan hal yang lebih jauh. Orang yang memiliki kecerdasan metafisika, ketika dia mendengar seseorang membaca Al-Quran, dia mampu mengetahui bacaan Al-Quran tersebut bak ibarat sebuah pohon yang berbuah atau belum. Namun bagi yang pemahaman metafisikanya masih belum terasah, tentu dia masih larut dalam hanya meniru-niru, mengulang-ulang doa-doanya yang tak bisa terintegrasi dengan ruang metafisika. Namun doa-doa tersebut hanya masih dalam tahap ruang dan waktu saja. Walaupun orang yang melakukan doa ini menangis sampai menitikkan air matanya dalam doanya, namun doanya tetap saja masih hanya mampu berintegrasi kepada hukum-hukum fisika saja. Nah, baik,
bagaimana kajian metafisika ini menyampaikan kita kepada Tuhan? Insya Allah, kalau kita mendalami hakikat dari pemahaman metafisika ini dengan kesungguhan, yakinlah kita akan mampu memperjalankan rohani kita berhampir kepada Tuhan. Sebagai awal memahami metafisika ini, mari kita contohkan dalam sebuah contoh yang mudah, seperti contoh sebuah perjalanan. Pada orang yang pemahaman metafisikanya sudah terasah, jika dia mau berjalan atau mau berangkat ke sesuatu tempat, maka sebelum dia melangkah, dia sudah niat dengan doanya bahwa dalam perjalanan itu dia seolah-olah sudah sampai, sudah disampaikan Tuhannya dengan selamat pada tempat yang dituju. Walau dia masih mau berangkat. Nah, itu dia. Namun kita bedakan. Akan tetapi pada orang pemahaman metafisikanya belum terasa, dia mulai dulu berdoa, kemudian dia berangkat, di jalan dia hati-hati, kemudian dalam doanya dia senantiasa bermohon, berharap dia sampai kepada tempat yang dituju. Inilah dia perbedaan antara orang yang pemahaman metafisikanya sudah terasa dengan yang belum. Tampaknya sama, akan tetapi aplikasinya berbeda. Pada orang yang kecerdasan metafisikanya belum terasah, dia masih terjebak dengan undang-undang fisika, dengan ruang dan waktu. Namun, pada orang yang pemahaman metafisikanya sudah terasah, perlakuan yang dibuatnya ada kiat-kiat, ada kontak terhadap perlakuan menembus ruang dan waktu, atau menembus hukum-hukum fisika, di mana dia sudah sampai di tempat yang dituju sebelum dia berangkat. Nah, ini semua bisa diperoleh, tentu ada metodologinya. Tentu ada cara pelaksanaan teknisnya. Atau dalam bahasa Arab ada tarekahnya. Tak bisa dalam aplikasinya kita langsung bisa. Kita butuh juga proses, yakni berlatih dengan kesungguhan. Kita juga butuh tentunya tempat training centernya. Guru besar Profesor Dr. Gajrun Yahya mengatakan, untuk mengasah perjalanan ruhani ini atau untuk berintegrasi dengan unsur-unsur metafisika ini, ada jalannya. Jalannya adalah dengan sering-sering melakukan iktikaf. Baru ilmu ini bisa kita aplikasikan. Nah, begitu dahsyatnya ilmu metafisika ini yang mampu memperjalankan, mengintegrasikan rohani kita kepada dimensi metafisika yang membawa kita sampai berhampir ke sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mampu tentunya menyelamatkan kita di dimensi fisika atau di dunia ini, dan tentunya mampu juga menghantarkan kita ke dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga yang dicari-cari oleh seluruh umat beragama itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh hal tersebut, mari segera kita siapkan tekad kita untuk bersungguh-sungguh mengajak diri kita, mempersiapkan diri kita untuk mendapat kecerdasan metafisika ini. Mungkin pertemuan atau pembelajaran atau forum metafisika awal ini sampai di sini saja.
kita sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.